Manchester United siap lahir batin jual Andre Onana. Rencana perombakan skuad tampaknya akan kembali dilakukan oleh Setan Berat di bursa transfer musim panas nanti. Dan salah satu nama yang dikabarkan masuk ke dalam daftar jual adalah kiper asal Kamerun Andre Onana. MU disebut siap menerima kerugian finansial dari penjualan sang pemain. Harga jualnya diyakini tidak akan menyamai nilai transfer saat ia didatangkan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari perombakan skuad. United juga berencana mendatangkan penjaga gawang yang baru. Matheus Mane diperebutkan Inggris dan Portugal. Matheus Mane tengah menjadi sorotan setelah performa impresifnya bersama Wolverhampton di musim ini dan memicu persaingan antara Inggris dan juga Portugal di level internasional. Lahir di Portugal dan pindah ke Inggris di tahun 2016, Matheus Mane sempat menimba ilmu sebelum didatangkan oleh Wolverhampton. Ia kini memenuhi syarat membela dua negara dan sudah pernah mendapatkan panggilan tim nasional U18 Inggris maupun dari timnas Portugal. Andre Lunin buka peluang tinggalkan Real Madrid di musim panas. Andre Lunin membuka peluang untuk meninggalkan Madrid di musim panas nanti untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih baik. Meskipun Lunin adalah salah satu pilihan, ia tidak mendapatkan kepercayaan penuh di dalam klub dan mereka menganggap pemain asal Ukraina tersebut sebagai kiper yang hebat. Tetapi beberapa orang di Valdebebas percaya bahwa ia tak cukup baik untuk menggantikan peran dari Thibaut Courtois. Gianluca Prestiani kecam keputusan dari UEFA. Pemain sayap Benfica Gianluca Prestiani menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada UEFA setelah larangan sementara satu pertandingan yang dijatuhkan kepadanya ditegakkan sehingga ia absen dalam pertandingan leg kedua di babak playoff Liga Champions. Barcelona terancam gagal datangkan Alessandro Bastoni. Barcelona ingin memperkuat jantung pertahanan mereka dengan solusi untuk sebagai jangka panjang. Di antara nama-nama yang dikagumi secara internal adalah Alessandro Bastoni yang menonjol sebagai salah satu profil yang menarik. Namun, menurut laporan dari Sport, Inter tak berniat untuk melepas sang pemain andalannya tersebut. Bastoni dianggap tak tersentuh di klub. Bagi Barcelona, hal itu menghadirkan hambatan finansial yang cukup serius. Agen Florian Wirtz berharap kliennya bermain di Real Madrid. Real Madrid pernah dikaitkan dengan Florian Wirtz sebelum sang pemain akhirnya kini memilih bergabung dengan Liverpool. Namun peluang untuk bisa mendatangkan mantan playmaker dari Bayer Leverkusen tersebut mungkin masih terbuka di masa mendatang. Agen dari Wirtz yakni Volker Stroud mengungkapkan dalam podcastnya bahwa keinginan besarnya adalah melihat Florian Wirtz mengenakan seragam Real Madrid, mengikuti jejak Toni Kroos yang juga berada dalam naungan manajemennya. Real Madrid belum siap ditinggalkan oleh Courtois. Kontrak Thibaut Courtois di Real Madrid akan habis di musim panas nanti. Madrid berharap sang kiper bisa mau main lagi karena belum siap ditinggalkan oleh sang pemain. Kini Madrid membuka pintu lebar-lebar jika kiper berusia 33 tahun tersebut mau memperpanjang masa baktinya. Para petinggi di klub juga yakin bahwa Courtois masih layak menjadi kiper nomor 1 sampai beberapa tahun mendatang. Jam terbang dari Courtois juga tak main-main. Selama ini ia sudah membukukan total 323 penampilan. Eddie Howe yakin Newcastle mampu bersaing di Eropa. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengaku menaruh keyakinan besar kepada timnya yang mampu membuat kejutan serta mampu melaju hingga babak 16 besar Liga Champions sejauh ini. Pada undian babak 16 besar yang akan digelar di Jumat mendatang, Newcastle berpotensi menghadapi raksasa Eropa seperti Barca ataupun Chelsea. Namun Eddie Howe menegaskan bahwa mereka tak akan banyak memilih lawan yang akan dihadapi dan siap menyambut tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia juga menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan tim untuk bisa meningkatkan level permainan. Deja vu, Bodo Glimt berpeluang hadapi Manchester City lagi. Bodo Glimt baru saja bikin kembar dengan menyingkirkan Inter Milan. Kini publik menanti apakah wakil Norwegia tersebut akan kembali diuji oleh Manchester City di babak 16 besar. Sebagai pengingat, Manchester City pernah dipaksa bertekuk lutut 1-3 saat bertamu ke markas Bodo Glimt pada matchday ke-7 fase Liga yang lalu.
Berdasarkan proyeksi bahkan 16 besar, Bodo Glimt berada dalam jalur yang kemungkinan mereka akan bertemu dengan pasukan dari Guardiola ataupun dari Sporting Lisbon. Namun kepastian ini masih harus menunggu hasil drawing pada hari Jumat ini. Vinicius Junior dan kawan-kawan amankan tiket 16 besar. Real Madrid sukses mengalahkan Benfica 2-1 pada leg kedua playoff fase gugur Liga Champions. Gol kemenangan Madrid dicetakkan oleh Federico Valverde dan Vinicius Junior, sementara Benfica sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Rafa Silva. Pertandingan ini membuat agregat berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan dari Los Blancos. Hasil ini memastikan Madrid melaju ke babak 16 besar dengan cukup nyaman. Benfica kini gagal membalikkan defisit di leg pertama dan tersingkir dari kompetisi tersebut. Gagal menang, Les Parisiens tetap lolos ke babak 16 besar. PSG hanya bisa meraih hasil seri melawan AS Monaco di laga leg kedua playoff Liga Champions. Gol-gol PSG dicetakkan oleh Marquinhos dan juga Vika Kvaratskhelia. Dan AS Monaco yang harus kehilangan Mamadou Koulibaly membalas melalui gol dari Magdas Aklusi dan juga Jordan Teze. Meski imbang, namun PSG berhak mengantongi tiket 16 besar. Mereka unggul agregat 5-4 dari AS Monaco. Dramatis, kini Juventus tersingkir dari Liga Champions. Juventus berhasil menang atas Galatasaray dengan skor tipis 3-2 di leg kedua playoff Liga Champions. Juventus kehilangan Lloyd Kelly karena kartu merah, namun mereka bisa mencetakkan gol melalui Manuel Locatelli, Federico Gatti dan juga Weston McKennie. Namun Galatasaray yang secara dramatis bisa membalas melalui gol dari Victor Osimhen dan juga Barus Alper Yilmaz. Juventus pun kini kalah agregat dengan skor akhir 5-7. Galatasaray pun berhak melaju ke babak 16 besar. Mereka kini akan menantang salah satu dari Liverpool atau Tottenham Hotspur. Borussia Dortmund dekati Benjamin Pavard. Borussia Dortmund dilaporkan tengah berada dalam tahap negosiasi untuk bisa mendatangkan bek timnas Prancis yakni Benjamin Pavard. Pemain berusia 29 tahun itu disebut semakin dekat kembali ke Bundesliga, kompetisi yang membesarkan namanya bersama Stuttgart dan juga rival abadi mereka yakni Bayern Munchen. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa Dortmund ingin memperkuat lini belakang dengan pemain berpengalaman di Eropa menjelang musim yang baru. Dan Benjamin Pavard dinilai sebagai sosok yang memahami tuntutan kompetisi di Liga Jerman. Tak lagi percaya di Gregorio, Juventus intip peluang Gerd Alisson Becker. Juventus mulai kehilangan kesabaran terhadap performa dari Michel Di Gregorio. Kiper yang didatangkan dengan harapan tinggi itu kini justru dianggap tak mampu menjadi solusi jangka panjang di bawah mister gawang si nyonya tua. Juventus kini memiliki kiper utama Liverpool yakni Alisson Becker sebagai target utama di musim panas nanti. Nama penjaga gawang asal Brasil itu muncul sebagai opsi mengejutkan di tengah upaya klub memperbaiki lini belakang. Alisson dinilai sebagai profil ideal untuk mengembalikan soliditas tradisional di Juventus. Pengalamannya di level tertinggi bersama Liverpool membuatnya dipandang mampu membawa otoritas dan juga ketenangan di Allianz Stadium. Tak cuma satu, MU siap bajak dua pemain dari Nottingham. Ambisi besar tengah dipersiapkan Manchester United di bursa transfer musim panas. Setan Merah dikabarkan memantau dua gelandang yakni Morgan Gibbs dan juga Elliot Anderson. Langkah ini menjadi bagian rencana besar klub untuk merombak lini tengah yang dinilai belum konsisten sejauh ini. Dengan potensi perombakan besar di lini tengah dan ruang gaji yang lebih longgar, musim panas nanti bisa menjadi salah satu periode transfer paling menentukan bagi masa depan Manchester United. Allegri tinggalkan Milan di akhir musim. Performasi Milan belakangan ini mulai membuat Max Allegri kini goyang. Allegri baru diangkat sebagai pelatih kepala Milan di musim panas lalu dengan kontrak hingga tahun 2027. Star Allegri begitu menawan karena AC Milan sempat tak terkalahkan sampai 24 pertandingan. Salah satu alasan utama kepergiannya adalah hubungannya yang merenggang dengan para petinggi klub terkait transfer pemain. Sekalipun Milan aktif di dua jendela bursa transfer, pemainnya dikit tidak membangkitkan performa tim secara signifikan. Itulah mengapa Allegri disebut akan mempertimbangkan kelanjutan karirnya di akhir musim nanti.
Goodbye, Martin Odegaard bisa tinggalkan Arsenal. Masa depan dari kapten Arsenal Martin Odegaard sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemain asal Norwegia itu disebut bisa saja meninggalkan klub asal London Utara tersebut. Odegaard cukup rentan cedera dan ia sempat terganggu dengan cedera lutut, cedera otot, dan juga cedera bahu yang membuat harus absen membela Arsenal dalam beberapa laga. Mantan pemain Liverpool yakni Steve Nicol menilai bahwa Arsenal mungkin saja melepas Odegaard. Mantan pemain dari Madrid tersebut juga diyakini akan terbuka dengan opsi untuk memperkuat tim yang lain. Felix Meka diambang pintu keluar dari Dortmund. Borussia Dortmund dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta euro untuk gelandang mereka yakni Felix Meka yang tengah dikabarkan akan pergi. Salah satu media Jerman yakni Bild melaporkan jika Felix Meka telah bergabung dengan agensi asal Inggris bernama The Timetable. Langkah tersebut sering diinterpretasikan sebagai persiapannya menuju Liga Premier Inggris. IPL Index menuliskan jika dua tim raksasa Inggris yakni Chelsea dan Manchester United ternyata sudah dikaitkan dengan dirinya selama beberapa bulan terakhir. Lupakan Julian Alvarez, Barcelona kini bidik pemain The Citizen. Barcelona sempat dikaitkan dengan bintang Atletico Madrid Julian Alvarez yang disebut-sebut menjadi incaran utama dan mereka ingin mendatangkannya sebagai pengganti dari Lewandowski. Namun tak akan mudah bagi Blaugrana untuk bisa memboyongnya dari Atletico Madrid. Alternatif untuk Alvarez saat ini sedang dievaluasi oleh Barcelona dan kini kemudian muncul nama satu yang menarik yakni Omar Marmoush dari Manchester City. Marmoush kemungkinan bisa saja tersedia di bursa transfer musim panas. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa City kemungkinan akan menjual sang pemain tersebut lebih rendah dari 75 juta euro.